warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Semandas? Semangat, maju, prestasi. Oke, kelas 10 MIPA 3. Hari ini kita akan belajar mengenai protista. Setelah sebelumnya kalian telah mempelajari materi tentang virus, kemudian monera, dan hari ini kita semua akan belajar mengenai protista. Apa itu protista dan apa saja macam-macamnya? Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Oke, kita sama-sama akan belajar hari ini ya mengenai materi protista. Mari kita simak. Oke, protista merupakan kingdom yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti. Nah, bagi sel-sel yang memiliki membran inti, inilah itu disebut sebagai sel eukariot. Sedangkan sel-sel yang tidak memiliki membran inti, itu disebut sel prokariot. Nah, karena protista ini dia memiliki membran inti sel, maka dia disebut sebagai organisme eukariot atau eukariotik. Kemudian, protista itu dikelompokkan menjadi 3 macam. Itu yang pertama, protista yang menyerupai hewan, itu disebut protozoa. Kemudian yang kedua, menyerupai tumbuhan, itu disebut algae. Dan yang ketiga, itu menyerupai jamur. Sebagian besar protista itu hidupnya di air, karena memang mereka tidak memiliki pelindung untuk menjaga tubuhnya dari hawa kering. Kita lanjutkan ciri-ciri kingdom protista. Yang pertama, memiliki ukuran mikroskopis dan makroskopis. Itu artinya, protista ini ada yang berukuran sangat kecil sekali dan juga ada yang berukuran besar atau bisa dilihat oleh mata telanjang. Kemudian yang kedua, dia umumnya uniseluler atau bersel satu. Kemudian yang ketiga, tipe selnya eukariotik. Yang keempat, hidup bebas atau bersimbiosis dengan makhluk hidup lainnya. Kemudian yang kelima, habitat umumnya di tempat yang lembab. Yang keenam, bersifat aerob dan anaerob. Kalau yang aerob, berarti mereka membutuhkan oksigen. Sedangkan yang anaerob, mereka tidak memerlukan oksigen. Atau hanya membutuhkan, tetapi hanya sedikit saja oksigen. Kemudian yang ketujuh, bersifat heterotrof. Atau mereka berarti mencari makanan. Dan fotoautotrof, atau mereka bisa mencari makanannya sendiri karena mereka memiliki klorofil. Yang kedelapan, bersifat motil atau bergerak secara bebas. Meskipun memang tidak semua protista bisa bergerak secara bebas, tetapi pada umumnya mereka itu bergerak atau berpindah-pindah tempat karena mereka memiliki alat gerak. Oke, ini adalah klasifikasi dari protista atau pembagian dari kingdom protista. Ya, tadi kita sudah dengarkan. Yang pertama, itu ada filum protozoa atau protista yang menyerupai hewan. Nah, protozoa ini merupakan organisme yang bersel satu ya. Kemudian dan dia berukuran mikroskopis. Kemudian protista menyerupai hewan ini berkembang biak dengan seksual dan aseksual. Kemudian filum protozoa dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada rhizopoda atau berkaki semu. Kemudian sporozoa, dia tidak memiliki alat gerak khusus. Kemudian ciliata atau bulu getar. Kemudian mastigopora atau flagellata atau bulu cambuk dia bergeraknya ya. Nah, kita singkat dengan RSCM. Kita ulangi ya. R adalah rhizopoda. Kemudian yang kedua S. S itu adalah sporozoa. Kemudian C. C itu ciliata. Kemudian M itu adalah mastigopora atau flagellata. Jadi disingkat RSCM. Ingat ya. Kemudian yang kedua, ini ada filum algae atau algae. Protista yang menyerupai tumbuhan ini merupakan kelompok protista fotosintetik. Artinya,
mereka mampu melakukan fotosintesis. Alga ini tersusun dari satu sel atau berkoloni yang membentuk tubuh multiseluler. Kemudian dia memiliki klorofil seperti tumbuhan pada umumnya. Protista ini dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada Chlorophyta atau alga hijau, yang kedua Chrysophyta atau alga emas, yang ketiga Phaeophyta atau alga coklat, dan yang terakhir adalah Rhodophyta, alga merah. Nah, agar kita mudah mengingatnya, protista menyerupai tumbuhan atau alga ini, pembagian kelasnya disingkat menjadi C2PR atau CCPR. C yang pertama Chlorophyta, C yang kedua Chrysophyta, P Phaeophyta, dan R Rhodophyta. Selanjutnya, filum yang ketiga, protista yang menyerupai jamur. Nah, jamur ini hanya menyerupai saja bentuknya, karena dia memiliki sporangia atau filamennya yang menyerupai hifa, berwarna kuning dan berlendir atau putih. Nah, maka dia bukan disebut sebagai jamur sejati, karena dia hanya menyerupai saja dan dia tidak lengkap seperti jamur pada umumnya. Dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama itu adalah jamur air atau Oomycota, dan yang kedua adalah jamur lendir atau Myxomycota. Bapak singkat menjadi Oom, ya, O2M atau Oom. O-nya itu untuk Oomycota, M-nya untuk Myxomycota. Oke, coba kita ulang lagi ya. Yang tadi filum yang pertama protista itu adalah protozoa. Protozoa dibagi menjadi 4 kelas. Apa itu? RSCM. R-nya apa tadi? Rhizopoda. S-nya sporozoa. Kemudian C-nya ciliata. M-nya mastigopora atau flagellata. Film yang kedua tadi, protista yang mirip tumbuhan atau algae. Pembagian kelasnya kita singkat menjadi apa tadi? C2PR, betul. C yang pertama, Chlorophyta. C yang kedua, Chrysophyta. P-nya, Phaeophyta. Dan R-nya adalah Rhodophyta. Betul sekali. Pinter nih. Kemudian yang ketiga, protista yang menyerupai jamur. Ya. Tadi kelasnya ada 2. Yaitu OOM atau Oom. O-nya adalah Oomycota. Kemudian M-nya adalah Myxomycota. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan pemaparan materi tentang protista, kita sekarang tugas ya. Kalian silahkan cari gambar-gambar protista dari berbagai sumber. Boleh dari buku, boleh dari internet, silahkan. Tapi jangan sampai kalian buka HP untuk melihat hal-hal yang tidak disuruh ya. Tapi mencari gambar-gambar protista. Nah, kemudian kalian tulis pembagian protista beserta gambarnya, masing-masing contoh spesies dari tiap kelas pada filum protozoa itu apa saja. Tadi kan filum protozoa itu ada RSCM. Nah, dari Rhizopoda, apa saja contohnya? Kamu gambar di situ di buku kamu ya. Kemudian C-nya, ciliatanya, contoh gambarnya dan namanya apa kalian tulis di situ di buku kamu ya. Boleh kalian warnai. Kemudian yang dari filum algae, kalian cari juga C2PR tadi ya. Jadi Chlorophyta contohnya apa, Chrysophyta contohnya apa, kemudian Phaeophyta contohnya apa kamu gambar, dan Rhodophyta contohnya apa kamu gambar. Kalian warnai sesuai dengan gambar aslinya. Ya, silahkan. Terus kalau misalnya, Pak, saya nggak punya pensil warna atau spidol berwarna, ya sudah. Tidak apa-apa. Tidak diwarnai juga. Yang penting apa? Yang penting kamu tahu bahwa itu adalah gambar spesies dari kelas dan filum apa. Itu ya. Nah, kemudian setelah kalian gambar semua contoh-contohnya, jadi masing-masing contoh tiap kelas boleh 1 atau 2. Ya, lebih banyak juga lebih bagus. Kemudian jangan lupa bukunya dikumpulkan di meja Bapak ya. Oke ya. Tolong ya Fajar atau nanti Munawar atau Anas tolong dikumpulkan bukunya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, kemudian minggu depan jangan lupa ya. Kita masih ada ulangan yang belum, itu adalah Monera dan protista. Jadi silakan kalian belajar 1 minggu ke depan ya.
Ulangannya ya seperti biasa, secara online, jadi jangan lupa bawa handphone yang memiliki kuota. Oke, sebelum kita tutup dan diakhiri, ini Bapak ada sedikit moto ya. Jadi satu hidup mati adalah perjuangan. Teruslah melangkah ke arah yang ingin kau raih, karena keyakinan akan membawa mencapai harapan. Kemudian, kedua, tempaan kerasnya hidup yang disikapi optimis adalah jalan tercepat menuju sukses. Dan yang terakhir, life is excellent. Mindset is a miracle. Oke. Kalian harus semangat. Terima kasih. Oke.